Pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan mencakup pembelajaran. Pendidikan memiliki arti yang lebih luas, tidak hanya sebatas transfer ilmu. Pendidikan merupakan upaya menuntun anak didik untuk dapat menjadi laku yang bisa memimpin dirinya sendiri. Pendidikan menghamba pada anak. Ini berarti pendidikan sebaiknya berpihak pada peserta didik, bukanlah mendominasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas, melainkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sudah waktunya peserta didiklah yang berperan aktif di kelas. Guru hanya bertindak sebagai pemandu, fasilitator, pemantau, dan pembelajaran yang menyenangkan akan membuat peserta didik lebih nyaman dan bahagia. Peserta didik bukanlah kertas putih, mereka telah memiliki bakat, potensi, minat yang telah ada pada dirinya. Untuk itu peran serta guru agar dapat menuntun dalam hal menggali potensi yang masih terpendam, mengembangkan bakat yang telah mereka miliki, menyalurkan minat yang mereka inginkan ke arah yang bisa membawa mereka menjadi manusia yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Perhatikanlah bahwa peserta didik diciptakan tidaklah sama di muka bumi ini. Mereka memiliki karakteristik dan kecerdasan yang berbeda-beda. Sebagai pendidik, alangkah bijaknya bila memperlakukan peserta didik menyesuaikan dengan pola atau irama tiap anak. Bagaikan planet-planet di tata surya yang mengelilingi matahari dengan kecepatan yang berbeda-beda. Namun semua planet bergerak terus untuk bergerak. Jadi ini bisa diartikan bahwa setiap anak memiliki kecepatan untuk paham, belajar, berubah yang berbeda-beda. Yang penting mereka mengalami perubahan. Ingatlah bahwa berubah adalah indikasi dari seorang peserta didik telah belajar. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Kodrat alam ini berarti anak harus diingatkan agar mengutamakan kearifan lokal, sosial, budaya di lingkungan mereka hidup. Sementara kodrat zaman, seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi, maka sudah sepantasnya pendidik menggunakan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Jangan sampai ketinggalan zaman. Budi pekerti yang merupakan perpaduan dari olah cipta yaitu pengetahuan, olah karsa yaitu sikap, dan olah karya yaitu keterampilan. Ketiganya harus berjalan selaras atau seimbang, ditumbuh kembangkan dari keluarga, pendidikan di sekolah, di masyarakat untuk melatih dirinya agar menjadi manusia yang merdeka bagi dirinya dan orang lain. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kegiatan pembelajaran di kelas atau intrakurikuler. 1. Perlu mendapatkan data gaya belajar peserta didik. Data tersebut dapat diperoleh dari guru BK. Gaya belajar peserta didik itu ada 3 tipe, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Yang kedua, melakukan tes diagnostik awal untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka, dan juga untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan. Yang ketiga, memberikan sumber belajar dan metode mengajar berupa gambar-gambar, video, warna-warna, mind mapping untuk anak gaya belajar visual. Kemudian rekaman untuk guru mengajar, menghidupkan suara, nada yang disukai untuk anak gaya belajar auditori. Sementara praktikum, eksperimen, games ular tangga, sosiodrama untuk anak gaya belajar kinestetik. Yang keempat, pembelajaran yang menyenangkan dan membuat peserta didik bersemangat. Pada mata pelajaran kimia, biasanya peserta didik lebih senang praktikum kimia, games kimia seperti ular tangga, permainan kartu kimia. Dan yang kelima, memberikan teknik penugasan yang bervariasi. Pada mata pelajaran kimia bisa seperti membuat poster, lagu, video, dan kuis. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembiasaan sehari-hari di sekolah. 1. Melakukan sambut pagi oleh guru petugas piket. 2. Membiasakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang ketiga, melakukan PPK atau penguatan pendidikan karakter di setiap hari Jumat pukul 7 hingga 8.
secara terjadwal dengan kegiatan sebagai berikut. Bisa senam bersama, Jumat bersih, ataupun pengajian di masjid. Yang keempat, melakukan kegiatan literasi di setiap 30 menit pertama hari Rabu. Yang kelima, melakukan kegiatan pembinaan wali kelas di setiap 45 menit pertama setelah upacara bendera di hari Senin. Dan yang keenam, melakukan kegiatan membaca kitab suci sesuai agama masing-masing di setiap 10 menit pertama hari Selasa. Untuk penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kegiatan P5 adalah 1. Guru bertindak sebagai fasilitator atau berlangsung secara student center. Yang kedua, peserta didik agar menjadi pelajar yang berkarakter, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Alasan kegiatan pembelajaran berikut adalah penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada pembelajaran kimia, topik sifat koligatif larutan, dalam hal ini yaitu penurunan titik beku larutan, saya gunakan metode praktikum membuat es krim atau es putar. Karena dengan aktivitas ini, peserta didik langsung memahami konsep melalui kegiatan praktikum. Pembelajaran pun juga terasa lebih menyenangkan. Setiap anak mempunyai pengalaman langsung dalam memahami konsep penurunan titik beku larutan. Untuk di kemudian hari kelak, anak bisa memiliki pengetahuan dan pengalaman cara membuat es krim atau es putar, yang mungkin bisa menjadi salah satu pilihan mereka dalam berwirausaha kelak. Alasan kegiatan P5 adalah penerapan pemikiran KHD. Kegiatan P5 adalah pembelajaran di luar intrakurikuler. Peserta didik bebas memilih proyek yang diinginkan sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang mereka miliki. Hal ini untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila, dan ini merupakan implementasi pendidikan adalah menghamba pada anak, yaitu berpihak pada anak. Tantangan dalam penerapan KHD. Pendidik harus mumpuni dalam berbagai proyek P5 yang diberikan di sekolah, misalnya pembuatan film pendek pada tema gaya hidup berkelanjutan. Jadi di sini para fasilitator harus memiliki pemahaman yang benar tentang pembuatan film pendek. Kemudian ada juga proyek P5 dengan tema kearifan lokal. Pada proyek pembuatan operet Nyimas Melati, fasilitator pun harus memiliki pemahaman yang mumpuni tentang pembuatan operet dan juga sejarah Nyimas Melati. Sekian tayangan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.